Ngopi dulu Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tugas kemungkinan. Kayaknya tugas sudah pasti ya. Kayaknya bukan kemungkinan lagi deh. Tugasnya ada beberapa ya kayaknya nanti. Empat Guru nggak nggak sih? bisa masuk. Apa agenda dua? Banyak ya, saya belum ngecek ya tugasnya apa ya. Agenda 2 tugasnya ada 4, tapi ini apa namanya? Yang dua rekaman ya Sat- Mbak. Rekaman 2. Rekaman apa itu? Terus Biasa rekaman kayak kemarin, rekaman Ya, betul. Oh, ini sudah satu dua ya? Sampun, Bu. Monggo Oke. kalau dimulai Ya. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Senang. Oke, Bu. Monggo silakan Oke. waktu dan Oke. kami persilakan. Oke. Ya, terima kasih, Mas Senang. Adik-adik semua, selamat siang. Selamat siang Siang. Ibu. Siang Sehat Ibu. selalu. Selamat siang Yang Ini, Ibu, oke, agenda satu, pertemuan yang kedua ya. Gitu. JB. J ini Ibu. Bu. Angkatan 66. Berarti kemarin adik-adik sudah sampai apa ya? Mengerjakan LK1 sudah tuntas. Sudah Ibu. Ampun, Bu. Sudah, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Sudah, sudah oke. Ibu. Sudah mulai presentasi ya. Dari kami belum presentasi. Oh, belum ada yang presentasi. Belum. Oke. LK1-nya sudah dikerjakan. Sudah Ibu. Mm-mm. Boleh coba siapa yang mau presentasi? Boleh Ibu. Ya, silahkan Mbak Zulfa. Izin share screen Ibu. Oke. Tapi mohon maaf, seperti biasa gangguan. Sebentar. Gimana? Ada kesulitan? Iya, Bu. Mohon maaf, ini apa namanya? Sinyalnya. Ini sekedap. Ini adik-adik sudah ada yang record ya? Yang Sudah Bu. sudah? Sampun, Sudah Sudah Bu. Ibu. Ibu. Oke, Sampun. oke. Sambil menunggu Mbak Zulfa share screen, adik-adik masih ingat ya, untuk menulis rumusan isu syaratnya apa saja? Dengan menggunakan pernyataan negatif ya. Kemudian apalagi? Fokus, Fokus, heeh, lokus, kemudian lokus, dan waktu. waktu. Nggih. Oke, oke. Di anu Mbak, di Zoom Mbak, dibesarkan Mbak. Sudah terlihat nih, Bu. Kecil-kecil Kelebihan. bisa dibesarkan. Kebesaran. Oke. Sampun. Kebesaran. Nggih, Bu. Yuk, kecilkan dikit. Ini sudah cukup, nggih. Nggih. Oke. Nah, sudah cukup sepertinya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. sebelumnya saya Zulfatul Faizah dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil tugas individu saya tentang analisis isu berdasarkan APKL dan USG. Untuk isu saya yang pertama yaitu keterbatasan peralatan dan fasilitas laboratorium IPA dengan analisis eh, sebentar, aktual APKL, aktual Mm-mm. problematik kehalayakan dan kelayakan. Untuk aktualnya dari isu pertama yaitu keterbatasan peralatan dan fasilitas laboratorium IPA dari APKL sama-sama 5 poinnya dan menduduki peringkat 1 dengan jumlah 20. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya Coba Mbak, oh, nggih. untuk nomor 1, rumusan isunya bagaimana? Untuk kalimat pernyataan negatifnya. Oh, nggih, nggih, Bu. Nanti Mm-mm. saya perbaiki berarti bel- masih terbatasnya Nggak, nopo nggih? nggak usah pakai masih Oh, terbatasnya. terbatasnya peralatan Mm-mm. dan fasilitas nggih. Terbatasnya peralatan dan fasilitas laboratorium IPA. Ya, Untuk yang terbatasnya. Yang kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA dalam pembelajaran sehingga banyak alat lab yang rusak. Ini dengan aktual kriteria aktual 5, problematik 5, kehalayakan 5, dan layaknya 4. Kenapa 4? Karena masih bisa menggunakan yang lain, alat lab yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah untuk pembelajaran IPA. Dengan aktualnya 4, problematiknya 4, kehalayakan 5, dan eh, layaknya 5. Sehingga mendapatkan skor 18 dengan peringkat 3. Yang keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai alat pembelajaran IPA dengan kriteria aktual 4, problematik 4, kehalayakan 4, dan layaknya 5 sehingga memperoleh jumlah 17 dengan peringkat 4. Kemudian yang terakhir yaitu belum tersedianya panduan penggunaan laboratorium yang terintegrasi dengan LKPD yang siap digunakan dengan kriteria aktual 4, problematik 4, kehalayakan 4, dan layaknya 4, sehingga memperoleh jumlah 14 dengan peringkat 5. Dari 5 isu ini, bentar kemudian, Mbak, untuk oh, nomor nggih, 2 ya. nggih, Pak, nggih, Bu. Untuk nomor 2 nggak usah panjang-panjang. Oh, ngoten. Belum optimalnya. Fokusnya kan pemanfaatan laboratorium Nggih, IPA. Fokus, lokusnya di mana? berarti, Yang atas juga belum ada lokusnya. oh, nggih. Berarti yang pertama eh, terbatasnya peralatan dan fasilitas laboratorium IPA sebagai eh, Nomor 1, terbatasnya peralatan dan nggih. fasilitas laboratorium IPA di madrasah atau di mana? Oh, nggih. Peralatan dan fasilitas. Terbatasnya saja, Mbak. Oh, nggih, Terbatasnya. terbatasnya. Terbatasnya peralatan dan fasilitas di madrasah, nggih, Bu. Oh, berarti Madrasah di mana? MTS Negeri 4 Tegal, ngoten nggih. Nah, ya. Berarti yang kedua itu belum optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA di MTS Negeri 4 Mm-mm. Tegal. Oh, nggih. Nah, Kemudian yang ketiga berarti belum optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar MTS N4 Tegal untuk pembelajaran IPA. ini maksudnya sumber belajar tuh? Lingkungan sebagai sumber belajar ya? Iya, nggih Bu, nggih Hmm. sebagai sumber belajar. Belum Oh, optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar
sebagai sumber belajar. Oh, nggih. Sekitar sebagai sumber belajar di MTS N4 Tegal. Hmm. Itu perlu disebutkan, Ibu. Begini, belum optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar Nggih. IPA, ya, sebagai sumber belajar Ah, IPA di MTS nggih. mana? Oh, nggih. MTS N4 Tegal. Berarti yang ketiga belum optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPA di MTS Negeri 4 Tegal. Kemudian Ya. yang keempat berarti diperbaiki menjadi belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar IPA di MTS Negeri 4 Tegal. Begitu, Ibu. Oke. Terus yang kelima berarti belum tersedianya panduan penggunaan laboratorium yang terintegrasi dengan LKPD yang siap digunakan di MTS Negeri 4 Tegal. Dalam pembelajaran IPA. Oh, nggih, LKPD yang siap nggih dalam pembelajaran IPA. Nggih, siap, Bu. Saya harusnya bukanya yang Word apa nggih? Sekedap. Saya berarti ada lagi mboten Ibu untuk yang APKL? Ya, langsung ke ini. Apakah boleh saya melanjutkan? Oh, nggih. Boleh, USG, langsung Ibu. lanjut. Izinkan saya melanjutkan ke analisis isu USG, berarti diambil peringkat 1, 2, 3, di mana yang pertama berarti nanti saya perbaiki juga isunya. Ya. Yang pertama menjadi terbatasnya peralatan dan fasilitas lab IPA di MTS Negeri 4 Tegal dengan isu urgensinya 5, seriousness 5, dan growth-nya Langsung 4. aja ke bawah. Nggih. Sumber Facebooknya Oke, udah Bu. dibuat belum? Infonya sudah. Hanya saja masih saya pisahkan Bu antara diagramnya belum saya bentuk jadi diagram. Jadi saya tulis di bawahnya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Untuk man-nya atau sumber daya manusianya yang pertama Men, itu ya. adalah men. Give Bu, men. Men atau sumber daya manusia yang pertama yaitu guru kurang terlatih dalam menggunakan dan merawat alat laboratorium IPA. Yang kedua, belum tersedianya teknisi laboratorium untuk merawat peralatan. Oh, ini sepertinya kurang. Peralatan lab Mm-mm. laboratorium Ya, IPA. Bu. kalimatnya lengkap. G. Yang B. Peralatan lab IPA. Kemudian yang C, guru kurang terlatih dalam membuat atau memodifikasi alat peraga sederhana yang memanfaatkan lingkungan sekitar atau platform digital. Ya. Apakah cukup, Bu? Yang men? Sebentar, belum tersedianya teh. Oh, guru kurang terlatih. Ya, sudah. G. Izinkan saya melanjutkan ke material atau bahan atau sarana. Yang D yaitu alat laboratorium jumlahnya terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah siswa. Yang E, beberapa peralatan sudah rusak atau tidak layak pakai. Dan yang F adalah tidak ada anggaran rutin untuk pengadaan alat baru, dananya terbatas. Alat laboratorium jumlahnya terbatas dan tidak semua dibuat negatifnya dulu, Mbak. Oh, iya. Batasnya alat-alat laboratorium. Oh, ya, Bu. Berarti saya balik Hmm, nih untuk jadi material. nomor dua berarti kurang pemeliharaan. Oh, iya. Kurang kurang kurangnya pemeliharaan peralatan lab sehingga Hmm, banyak yang rusak. Kemudian yang F berarti kurangnya
Dana, Minimnya, oh minimnya. minimnya. Oke. Oke. Minimnya anggaran. Minim apa tidak ada? Minim, Bu, minim. Oh iya, Oke. Minimnya anggaran rutin untuk pengadaan alat baru. ya. Oke. Untuk metode Oh, yang G pengguna. Oh, berarti ini saya juga kalimatnya kurang. Nanti saya rubah lagi menjadi negatif, yaitu terbatasnya penggunaan alat laboratorium pada praktikum di Ini pembelajaran maksudnya IPA. apa? Maksudnya itu eh, masih sedikitnya penggunaan alat lab Hmm, di pembelajaran, ngoten. ya. G. Berarti bisa minimnya pemanfaatan Oh ya. atau kurangnya pemanfaatan. Oke, minimnya pemanfaatan alat lab sebagai alat pembelajaran IPA. Heeh. Kemudian yang H itu berarti ini sudah cukup apa Ibu? Belum Heeh, adanya sudah cukup sistem ya. pemakaian laboratorium yang efektif. Kemudian yang I Tidak ada apa belum? belum, berarti Ya, belum belum ada. baik. G. Heeh. Yang I belum ada. Belum adanya SOP perawatan dan penyimpanan alat yang jelas. Ya, Eh, untuk yang terakhir adalah milieu atau environment. Yang C, oh berarti ini terbatasnya dukungan dana dari sekolah. heeh. Yang K berarti belum Belum optimalnya. optimalnya Nah, pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah untuk praktikum IPA. iya. Yang L sudah tepat Ibu, minimnya Oke. kolaborasi dengan sekolah lain atau komunitas lain untuk memanfaatkan fasilitas bersama. Oke. Oke. Ya. Sudah Ibu. Udah sampai situ? Nggih. Ya. Oke. Iya, Berarti kemarin sudah bisa yang mengerjakan ini itu tinggal ya, tugas bela LK1. negara. Ya. Silakan yang lain. Mohon izin Bu. Nggih. Ya. Nggih, Mas Yusuf ya. nggih, Saya nggih, tak laras Bu. saya tak izin sholat dulu ya. Saya belum sholat dulu. Oh, Nggih. nggih, nggih, Nggih. nggih. Saya juga izin sholat nggih, Bu. Ya, ya, semua yang belum sholat, sholat dulu Saya aja. izin ke toilet. Ya. Nggih, Bu. Heeh. 10 menit apa berapa? 10 menit ya? Ibu. Cukup Bu, nggih Oke 10 Bu, Oke, menit. oke, cukup Bu. oke. Ya. Oke, siap Bu. Nah, rekamannya bisa dihentikan dulu. Rekamannya bisa dihentikan dulu, Mbak Askia. Atau mau direkam? Cek.
Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Di, kalau tuh ada yang nggak absen, maksudnya di BLC ya. Bapak Ibu. Sambil menunggu Rohana, saya yang ditanyakan Bapak Ibu. Sharing untuk Bapak Ibu. Izin Pak Nanang. Ya Mbak, Jadi begini Pak, saya mau nanya untuk eh, mentor aktualisasi ini kan saya ditempatkan di Subak TU dan jadi hmm, nanti mungkin mentornya ke Subak TU, tapi ada kemungkinan karena kepala kantor di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara ini mau purna, jadi mungkin nanti Kasubag TU-nya bisa berbeda dengan yang sekarang gitu begitu Pak, tapi masih belum pasti. Nanti kalau misalnya saya mengajukan mentor, berarti mentornya menggunakan yang Subag TU yang baru begitu atau bagaimana nih Pak? yang baru aja Mbak. Soalnya kan nanti berkaitan sama eh, klasikal yang di Balai Diklat Iya. kan. Jadi dengan dan apa mentornya berurutan aja. Misalnya seminar RA, nah, kalau mentornya Pak Subag, ya nanti ya, Pak Subag kecuali atau berhalangan bisa Hmm. digantikan lebih senior dari Bapak Ibu. Pak Subag gitu, Pak Kasih atau siapa. Iya, Terus matur yang nuwun. paham terkait sama laporan jaringan. Iya. Terima kasih Pak Nanang. Ada lagi Bapak Ibu.
Ngapunten Pak Anang badhe tanglet mungkin sambil menunggu Ya, teman-teman. oke, monggo. Eh, Kebetulan saya latsar jadwalnya itu ada beberapa yang memang sesuai dengan jadwal ujian UP dari PPG saya, Pak, yaitu tanggal 1 Oktober. Tapi biasanya itu sebelum ujian itu ada tryout juga, dan itu kemungkinan ya di minggu ini juga, Bapak. Untuk prosedur perizinannya pripun nggih Bapak? Karena setahu saya dari panitia dan pengawas dari ujian PPG tersebut tidak memperbolehkan sesuatu barang, entah itu Zoom ataupun apa selain Zoom yang dari panitia dan penguji dari PPG tersebut. Ngoten Pak. Kemarin saya sudah tanya-tanya sepertinya tidak diperbolehkan. Soalnya kan terkait dengan memang ujian ngoten. Niku pripun Pak? Kalau misalnya nanti ada sinkronus. Memang sudah ada sih Pak dari hari Senin tanggal 1 nanti ada sinkronus itu sepertinya sampai sore juga. Ngoten Pak, mohon bimbingannya dan arahannya. Ya Mbak, ini kait PPG jenengan. Nanti saya dikirimi jadwalnya nih Mbak. Soalnya gini, kemungkinan di tanggal-tanggal itu narasumbernya mungkin jadi seminar RA di angkatan-angkatan sebelum jenengan. Nanti saya dikirimi aja biar saya yang menyesuaikan untuk jadwalnya. Seandainya nanti jamnya berbenturan atau tidak bisa, nanti bisa saya sampaikan ke narasumbernya. Itu nggih. Bapak Ibu semuanya aja. Ada yang berbenturan dengan kegiatan lain, nanti bisa disampaikan ke saya. Oh, Jadwalnya nggih. nggih, Bapak. Jadi Oke. kemungkinan ada dua dua kali Pak tryout dan langsung ujian niku pripun Pak. Kalau tryoutnya saya belum tahu tanggal berapa, tapi untuk jadwal ujiannya tanggal 1 Oktober. Nanti saya kirimkan ke Bapak jadwalnya. Oke, gitu aja nanti jadwalnya Nggih, kirim ke saya, nanti saya sampaikan ke narasumber. Nah, syukur-syukur eh, apa, jadwalnya bisa pagi ya tryoutnya nanti sinkronus pembelajaran Bapak Ibu bisa yang sampai banyak seminar RA. Ada oh, RA, ada juga klasikal nanti di Balai Diklat. Biasanya kan seminarnya itu dari jam 8 sampai jam 12 itu maksimal. Maksimal. nggih, Jadi mungkin jam 1 ke sana Bapak Ibu sudah. nggih. Matur suwun Bapak. Oke, oke. Izin Oke, Pak, monggo sekarang sambil saya oke. yang tanya. Ini Pak, untuk yang kemarin saya sudah WhatsApp ke Bapak soal asesmen saya, jadinya kan saya tuh ada asesmen 4 jam Pak itu ternyata tidak bisa. em, Maksudnya ada beberapa tahap-tahap yang memang harus diikuti dan itu kan jadwalnya jam 13 sampai jam 17, jam 1 sampai jam 5. Jadi nanti jadi izinnya. Ya Mbak, sangat kecil ya suaranya ya. Aduh, nggak kedengeran ya Oke, Pak? iya, Kak. Iya, jadi ini masih nggak kedengeran Pak. Sudah. Nah, yang kemarin Pak saya sempat WhatsApp Bapak itu yang tadi pagi juga kan saya udah kirimkan surat tugasnya. Soal asesmen itu ternyata memang tadi ada sosialisasi dan memang 4 jam. Itu baiknya nanti gimana ya Pak? Oke, ini Mbak, saya juga belum dapat terkait sama narasumbernya jadi penguji atau enggak. Kalau jadi penguji, nanti saya sampaikan ke narasumber. Itu nggih. Baik Pak, ditunggu informasinya ya. Ya, oke. Sudah selesai, Bu. Nggih, sudah. Oh, oke. Oke, monggo dilanjut. Nggih. Baik, silakan tadi Mas siapa tadi? Mas Yusuf ya? Saya G Silakan. Plovol. Baik, izin share screen ya, Bu. Nggih. Ya, ya ini.
Mohon izin, udah kelihatan, Bu? Ya, Ya. dibesarkan sedikit, Mas. Di zoom. Hmm, gini, nggih. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut Ibu kira-kira apa namanya identifikasi isu-isu kontemporer yang ada di kampus ya, khususnya di Mm-mm. UIN Sunan Kudus. Nah, ini ada beberapa. Nah, yang sudah saya identifikasi pertama ada pengembangan dan implementasi digital math tools atau aplikasi ya lah Ibu ya. Aplikasi digital tentang matematika. Kemudian ada pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran dan riset. Kemudian ada literasi data dan etika big data dalam perspektif Islam. Kemudian ada Mm. penyiapan infrastruktur dan model hybrid learning yang efektif. Dan juga ada model pembelajaran mata kuliah yang berbasis IT. Karena beberapa walaupun prodinya bukan IT, tetap ada beberapa mata kuliah yang berbasis IT. Nah, kemudian dari beberapa identifikasi isu-isu tadi yang sudah ada, kemudian saya buatkan rumusan isu-isunya sesuai dengan yang apa namanya eh, urutan yang harus dilakukan, yaitu melihat isunya, fokus, lokus, dan juga waktu, baru kita bisa menentukan rumusan isunya. Nah, yang pertama di sini isunya tadi untuk pengembangan dan implementasi digital methods ini belum adanya tenaga IT yang memadai dalam implementasinya itu. Karena di sini memang tadinya tidak ada prodi IT gitu, sehingga jumlah SDM yang bisa menangani per IT-an itu sangat sedikit gitu itu. Nah, kemudian juga fokusnya tadi karena belum ada digital methods. Jadi apa namanya untuk penggunaan apa namanya soal-soal tentang problem-problem di matematika ya biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tidak ada kekhususan atau kekhasan pada kampus. Nah, kemudian lokusnya ada di prodi Fakultas Matematika ini sendiri. Nah, ini waktu ini sebenarnya saya masih agak apa namanya Bu, agak bingung ya Bu. Ya, maksudnya apakah waktu ini adalah waktu implementasinya atau kira-kira kegiatan ini atau misalnya kita buat aplikasi ini Mm-mm. bisa dipakai berapa lama gitu Bu? Atau Ya, bagaimana Ibu untuk? iya. Itu sebenarnya sederhana saja, Mas. Nggak usah di detail satu-satu. Oh Is- gitu. Misalnya gini, Ya, fokusnya itu kan digital methods ya. nih, Itu cukup belum adanya di bawah ini ya. Belum oke. adanya digital math tool yang berbasis nilai Islam. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Dalam atau pada praktek pembelajaran IPA ya, integrasi pendidikan matematika. Oke, nah ini untuk Mm-mm. yang pertama tadi. Nah, yang kedua itu ada pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran dan riset Mm-mm. mahasiswa. Nah, Mm-mm. isunya Langsung sendiri ke adalah rumusan isu. Mm-mm. langsung rumusan ya. Oke, Mm-mm. rumusan isunya adalah sejauh mana pemanfaatan AI yang dapat dioptimalkan untuk Mm-mm. menciptakan pengalaman belajar yang personalisasi dan membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian serta Oke. tantangan etika. Mm-mm. Nah, Ya, ini Bu. gini Mas, merumuskannya isunya nggak usah panjang-panjang. Jadi cukup fokusnya apa? Eh, Pernyataan negatif belum atau minim Hmm. atau pokoknya dengan pernyataan negatif. Terus fokusnya Oke. langsung lokusnya di mana? Nah, misalnya ini Oke. ya. Nah, ini Mi- saya yang di atas ini saya jabarkan dulu isu fokus lokus waktu sehingga eh, sekiranya rumusan isu yang terjadi dari isu fokus lokus dan waktu yang ada mm-mm. itu adalah ya ini rumusan isu. Gitu. Berarti dibuat sederhana aja Bu ya, dibuat simpel aja gitu. Iya, ya. Misalnya itu belum adanya pemanfaatan teknologi AI, Oke. misalnya gitu pada proses pembelajaran apa? Ya. Berarti ini hampir semua gitu Bu, ini ada panjang-panjang semua Heeh, memang ya. ini. Nah, ini ada Heeh. beberapa, ada yang nomor tiga itu adalah literasi data dan etika big data. Ini juga sama, ada belum adanya pelatihan terkait Oke. juga.
kemudian ada fokusnya adalah penyelesaian etika penggunaan data karena ya zaman sekarang kan data di mana-mana ada ya Bu ya. Nah, kalau Iya. mahasiswa-mahasiswa yang baru itu terkadang asal nyomot gitu Bu. Ya, jadi Iya. gimana caranya mereka bisa menggunakan data Mm-mm. itu sesuai dengan kurang lebih seperti itu Bu. Ini yang nomor Ya. tiga, kemudian yang nomor empat ini penyiapan infrastruktur dan model hybrid learning yang efektif. Nah ini sebenarnya hanya Mm-mm. apa model untuk kuliah hybrid aja sih maksudnya Bu. Jadi karena di sini memang terkadang ada keterbatasan ruangan dan ruangan juga saya tuh biasa ngajar di lab gitu ya. Ketika labnya dipakai Iya. itu sudah nggak ada Iya. ruangan gitu. Apalagi mata kuliahnya praktek. Nah, kemudian yang terakhir adalah modul pembelajaran mata kuliah berbasis IT. Nah, ini khususnya saya di bidang IT yang mengajar di mata kuliah di Prodi Tadris Matematika itu sama sekali belum ada Bu, karena baru pertama ini ada dosen IT yang masuk matematika. Jadi modul pembelajaran yang mata kuliah berbasis IT seperti algoritma pemrograman, kemudian ada basis data, kemudian ada pembelajaran matematika berbasis komputer dan mobile itu belum ada sama sekali modul ajarnya. Sehingga ya biasanya hanya masing-masing dosen yang sudah-sudah itu menggunakan buku apa. Nanti akhirnya ketika ada satu mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen yang berbeda itu akhirnya apa namanya luarannya berbeda, hasil mata kuliahnya pun berbeda karena belum ada modul pembelajaran ini uh, yang disepakati gitu. Misalnya untuk mata kuliah ini modulnya seperti itu Bu. Jadi hanya menafsirkan dari masing-masing RPS masing-masing. Nah, kemudian setelah penjabaran tentang isu-isu rumusan isunya, kemudian saya bagi lagi menjadi kita menemukan isu utama menggunakan APKL dan juga USG. Nah, di sini kalau yang pertama di sini kalau A tadi itu kan adalah aktual ya. Ya, ya aktual ini sebenarnya untuk apa di dalam perkuliahan sebenarnya digital tools ini tidak sebegitu apa namanya signifikan gitu dalam perkuliahan karena sebenarnya mata kuliah lain yang tidak berbasis nilai Islam pun masih bisa digunakan di dalam apa namanya perkuliahan tinggal nanti mengisikan masalah-masalah yang ada di dalam nilai-nilai Islam. Begitupun juga problemnya. Jadi saya memberikan problem yang satu, kemudian kehalayakan halayakan ini ya berarti bisa dipakai untuk cakupan prodi tadris matematika sepertinya tiga. Nah, kemudian layaknya ya ini sebenarnya masih cukup layak cuma yang tadi ini juga waktu dalam pembuatannya membutuhkan Gini waktu Mas, yang begitu besar tetapi itu APKL-nya tidak, kalau gini, rentan nilainya kan 1 sampai 5, ya toh? Bu. Kira-kira kalau nilainya itu 3 gitu ya, skornya 3 itu layak untuk di apa? Untuk dibahas. Kalau 1 itu kan bukan isu yang kuat, tidak, bukan problem yang kuat untuk dibahas ya. Oh gitu, oke, oke. Berarti Gitu. nanti ini yang ini saya ganti saja ya Bu. Berarti Oke, oke. boleh Ah, diganti, oke. boleh. Nilai Atau skornya kan. dinaikkan. Oke. Eh, Oke, Bu. Oke. Oke, ini soalnya saya Gak apa-apa. coba ke Oke, iya, nanti dinaikkan aja. oke, oke. Gini, contohnya ya. Nanti Mas itu berarti ini kan problemnya tentang pengembangan dan implementasi digital match tool itu ya, yang berbasis Oke. Islam. Berarti diberi pernyataan negatifnya. Kalau Oke, pengembangan dan oke, oke. implementasi itu belum ada, pakai kata-kata apa? Oh, oke, oke. Berarti di sini Jadi, isu tuh langsung belum adanya pengembangan dan aplikasi misalnya gitu ya, Bu. B, Ah, oke, oke. Oke, siap, Bu. atau Nanti kurang, atau belum, apa tidak ada. baik, baik, Bu. Nanti ini belum semua Oh ini gitu ya, nilai. diberi Oke. pernyataan negatif. Oke. Gitu aja, Oke. tinggal nambahkan aja. Oke, oke. Oke. Berarti ini nanti yang lain juga semua. Berarti kalau seperti yang nomor Heeh. dua ini masih
kurangnya pemanfaatan artificial Nah, intelligence tinggal dalam itu pembelajaran. ya. Saya Iya, tambahkan gitu. Nah, ini iya, berarti kalau yang nomor dua ini tadi kalau dari isunya adalah kurangnya pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran di iya, riset mahasiswa. betul. Karena tadi Iya. secara aktual, ya ini sangat aktual karena sekarang memang Mm-mm. sedang happening itu ya, di Ya, mana-mana AI. Jadi kalau mahasiswa tidak tahu atau tidak bisa memanfaatkan AI dengan baik, ya maka akan ketinggalan. Nah, oke. kemudian P, problem. Nah, ini problemnya juga menjadi apa namanya, perhatian ya, karena tadi ketika Betul. mahasiswa yang hanya hanya tahunya cuma ngetik muncul jawaban gitu ya. Nah, akhirnya Iya, iya. menggunakan AI ini plek-ketiplek gitu aja tanpa ada cross check, tanpa ada Iya. makanya ya sehingga perlu adanya apa namanya seperti workshop atau pelatihan gitu untuk memberikan pemahaman lebih kepada Mm. mahasiswa. Oke. Nah, kemudian kekhalayakan, sebenarnya kekhalayakan ini juga cukup luas gitu, karena tidak cuma satu prodi saja, tetapi bisa bahkan di cakupan universitas atau bahkan sampai di luar ya, karena satu universitas itu saya rasa memang eh, menggunakan semua dan menggunakan AI-nya. Gitu. Nah, di sini tapi saya memberikan nilai 4 saja karena kemungkinan nanti implementasinya itu hanya akan di sekitar prodi atau di fakultas saja karena eh, masalah waktu dan juga akses. Kemudian yang kelima, lima itu adalah pantas atau tidak. Menurut saya sangat pantas, logis gitu ya, Bu ya. Nah, Iya. kita dalam waktu yang sangat terbatas dan juga dengan Mm-mm. biaya yang terbatas, kita bisa dengan mudah memberikan pelatihan pemanfaatan artificial intelligence ini yang mana bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran dan juga riset khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester akhir begitu Bu. Bisa dimanfaatkan sehingga jumlahnya menjadi cukup tinggi yaitu ada 18 dari 4 kriteria ini sehingga di sini masuk dalam peringkat pertama. Eh, Ini langsung saja gini Mas ya, itu berarti paling tinggi 18, Oke, urutan kedua 16, urutan ketiga 16. 14. Oke, Itu ketiga-tiganya terus dipindah di APKE di di USG. USG. Oke. Eh, iya. Nah, seperti ini Bu, kalau kita lihat, kalau yang sudah saya saya sudah jabarkan ini, ya tadi yang Mm-mm. kurangnya pemanfaatan artificial intelligence ini urgensinya sangat tinggi Bu, karena Mm-mm. tadi sekarang sudah sangat banyak AI bermacam-macam dan gratis pula gitu ya. Jadi Ya. ini menjadi sangat urgent untuk kita segera memberikan eh, pembinaan gitu ya, misalnya Ya. seperti pelatihan dan workshop tadi, dibandingkan dengan modul ajar dan juga literasi. Nah, Mm-mm. literasi ini juga penting, tapi masih masih jarang gitu ya, ketika mencari data itu masih banyak data yang memang data itu memiliki sumber sehingga tidak terlalu urgent untuk Oke. diberikan pelatihan. Sedangkan untuk Ketiga-tiganya sudah bagus. Tinggal memberikan G, apa tadi? Pernyataan negatif ya Mas ya. G, G, nanti ini Oke. kurangnya misalnya gitu. Oke, Belum oke. adanya modul pembelajaran, Nah, misalnya gitu ya. udah Nah, bagus. gitu. Oke. Nah, Coba yang G, kemudian di fishbone-nya ini kurang lebih seperti ini, Bu. Ini adalah fishbone dari tadi ya kurangnya pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran dan riset mahasiswa. kecil Nah, ini banget. dari Saya nggak bisa baca. G, besarnya baca, Bu. Oke, ini yang pertama itu dari main yaitu kurangnya dosen Mm-mm. di bidang IT ini ya. Jadi karena memang Betul. tadi ya, Heeh. eh, karena tadi dari mainnya sendiri, dari orang-orang apa sumber daya manusianya, itu juga belum banyak yang dari IT ya. Jadi hanya sekedar ngerti-ngerti bisa-bisa saja gitu. Tapi untuk Mm-mm. memberikan pelatihan atau memberikan workshop itu belum belum sampai ke situ gitu. Nah, kemudian yang kedua background mahasiswa. Nah, karena kebetulan di kampus UIN Sunan Kudus ini backgroundnya itu kebanyakan dari sekolah-sekolah swasta Islam atau negeri Islam atau bahkan pondok pesantren begitu Bu, yang mana notabene secara pemahaman komputer atau IT itu masih rendah itu sehingga tadi butuh perlu adanya apa pendampingan atau pelatihan seperti itu. Nah, tadi kemudian juga belum adanya ahli AI tadi ini juga hampir sama. Tadi maksudnya ini di luar dosen. Kalau yang tadi kurangnya dosen bidang IT itu berarti dosennya. Nah, ini
belum adanya ahli AI ini berarti di luar dosen. Nah, kemudian setelah itu ada material. Material jadi ini karena infrastrukturnya terbatas. Jadi di sini itu lab komputernya cuma 3, itu dipakai untuk satu kampus itu. Nah, lab Hmm. Ya. komputernya cuma 3 dipakai untuk satu kampus sehingga harapannya dengan adanya pelatihan apa namanya pemanfaatan AI ini, AI ini kan tidak cuma harus menggunakan komputer begitu ya, Hmm. harus menggunakan laptop, tapi pakai handphone pun sudah bisa. Artinya masalah dari infrastruktur ini bisa sedikit teratasi. Ya. Nah, kemudian software-software juga mahal Ibu. Artinya software ini yang dimaksud bukan software AI-nya, tetapi lebih ke software-software analisis, misalnya seperti apa SPSS, kemudian yang lain-lainnya gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan kalau kita Betul. mau melakukan Hmm. analisis-analisis mahal, nah sehingga kita bisa menggunakan bantuan AI untuk melakukan analisis tadi itu Bu. Apalagi ini levelnya mahasiswa, jadi menurut saya masih masih oke, masih wajar gitu kita menggunakan AI sebagai bantuan gitu ya. Nah, kemudian Hmm. dataset juga minim, Bu. Nah, dataset ini nanti yang kira-kira yang akan dipakai oleh mahasiswa untuk riset itu. Nah, ini Oke. dataset apa saja nanti yang mau dipakai, misalnya jumlah mahasiswa Itu atau jumlah siswa-siswa di masukannya, sekolah. Mas, untuk material ya sama dengan yang tadi isu ya. Eh, Oke. Misalnya dataset minim ya dibalik Oh, minimnya. oke. Oke. Software Oke. mahal, mahal itu apa? Eh, Berarti kurang apa namanya? kurang dana toh? Oke, oke. Apa Minimnya, namanya? eh, Ya, minim kurang minimnya, terjangkau gitu ya. minimnya dana untuk pembelian software, Oke. Oke, berarti terbatasnya infrastruktur. oke. Ya ya, gitu. Dikasih negatifnya dulu. Oke, siap, Bu. Nanti berarti Oke. kata misalnya kayak ini, kurangnya dosen gitu nih, Bu ya. Mm-mm. Ya. Oke. Kemudian di Oke. metode, tadi metodenya kurikulum belum terintegrasi. Nah, ini kemungkinan sebenarnya dari prodi, bahkan dari fakultas ini baru akan melakukan perubahan kurikulum menjadi UPI, Bu. Jadi nanti Oke. eh, kalau yang kurikulum sebelumnya itu yang masih biasanya base-nya adalah Mm-mm. buku ya, Bu. Misalnya mata kuliah apa, buku apa yang dipakai di situ. Nah, ini kita mulai mencoba mengintegrasikan dengan apa namanya dengan AI mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Nah, kemudian metode pengajaran teoritis tadi karena masih menggunakan lama ya. Kalau yang Mm-mm. OBE itu kan adalah eh, apa namanya outcome based education. Jadi lebih ke mahasiswanya nanti ini bisa apa dari kuliah ini gitu. Kalau Mm-mm. yang sebelumnya, sebelum UBI itu lebih ke dosen mengajar. Jadi kayak kita pakai apa, mata kuliah apa, pakai buku apa, kita ajarkan. Jadi Oke. tidak based of apa outcome. Nah, nanti ketika sudah outcome based itu mahasiswa akan lebih banyak praktek, akan lebih banyak membuat produk sehingga tadi metode pengajarannya sudah tidak teoritis. Nah, kemudian selanjutnya metodenya belum ada SOP. SOP di sini maksudnya dalam penggunaan AI-nya itu, Ibu. Nah, AI Ya. ini kan kalau misalnya dari UNESCO itu sudah ada, sebenarnya sudah ada SOP-nya. Dengan AI itu harus seperti apa. Nah, ini nanti juga mungkin sekaligus akan disosialisasikan untuk mahasiswa Itu, supaya nanti mahasiswa bisa tadi paham kalau menggunakan oke. AI seperti Eh, apa. Lebih bagus lagi kalau dilengkapi, Mas. Oke. Belum ada SOP untuk pemanfaatan AI atau gimana? Oh, oke. Nih. Siap. Oke. Siap, saya tambahkan Ibu nanti. Mm-mm. Oke, kemudian selanjutnya milionya tadi. Mm. Nah, karena di sini tadi itu ya Bu, yang saya Ya, lihat itu betul. Mm-mm. budaya budaya risetnya juga Mm. masih masih rendah gitu Ibu ya, Ya, masih lebih betul. ke ya Lemahnya mengerjakan. budaya riset. Nah, gitu. Oke. Apa? Oke. Oke, itu Bu ya. Jadi riset masih lebih kayak tugas-tugas gitu ya. Tugas-tugasnya pun masih yang misalnya buat apa atau mengerjakan apa belum mengarah ke Ya, riset betul. yang biasanya kalau di kampus-kampus besar itu istilahnya sudah ada penelitian payung. Jadi Mm-mm. penelitian payung itu maksudnya dosennya punya penelitian apa, penelitian besar, kemudian nanti Mm-mm. mahasiswa itu tugasnya ya mencari bagian-bagian dari penelitian-penelitian dosen ini. Gitu. Jadi Ya, sehingga menimbulkan budaya riset yang lebih baik gitu. Nah, harapannya begitu itu. Nah, kemudian tadi belum ada kebijakan ya, tadi kebijakan masalah riset ya. apa segala macam itu
masih minim Ibu, apalagi kan Mm-mm. sebelumnya di sini masih IAIN baru perubahan ke UIN Sunan Mm-mm. Kudus. Ya harapannya nanti ketika sudah UIN Sunan Kudus otak akan keluar, apalagi sudah BLU, nanti kebijakan-kebijakannya untuk dalam riset ini akan jauh lebih dalam karena hubungannya kalau masalah penelitian kan kembali ke pendanaan ya Bu ya. Ya, Jadi betul. beberapa kalau pendanaannya nggak ada ya ya udah nggak ada risetnya gitu risetnya yang untuk memenuhi PKD aja misalnya seperti itu. Nah kemudian tadi eh, apa karena di sini juga belum ada prodi IT gitu sehingga menurut saya perlu adanya kolaborasi dengan kampus-kampus lain atau pihak-pihak yang lebih paham begitu tentang IT ini supaya ada pertukaran informasi tidak hanya seputaran sini-sini. Gitu Ibu Iya. untuk apa namanya fishbone-nya, diagram fishbone-nya kurang lebih. Kemudian di sini juga sudah ada gagasan ide atau penyelesaian masalah, tetapi di sini masih yang versi beratnya itu beratnya itu maksudnya Mm-mm. apa jangka panjangnya gitu itu. Mm-mm. Nah, jadi nanti intinya ya apa langkah-langkahnya ya membuat mengadakan workshop Mm-mm. tentunya ya workshop untuk mahasiswa ya nanti karena mungkin waktunya terbatas yang bisa dimobilisasi itu adalah dari prodi Statis Matematika. Harapannya nanti ya dari prodi matematika ini menjadi percontohan untuk prodi-prodi yang lain seperti itu Bu. Nah, kemudian tadi apa namanya pengembangan platform tadi, kalau bisa gitu ya, kalau bisa nanti eh, apa bisa sampai membuat platform sendiri. Tapi saya rasa agak berat ya dan agak jauh gitu ya. Tetapi Mm-mm. mungkin lebih ke berkolaborasi dengan prodi TI di luar gitu ya. Sehingga nanti Iya. selain dari pemateri yang ada di dalam, nanti juga ada harapannya ada pertukaran informasi dari prodi di luar. Nah, kemudian tadi hubungannya dengan integrasi ada modulnya ya harapannya. Harapannya ada modul kemudian dalam eh, perkuliahan juga menerapkan project based learning. Artinya tadi ya kalau sudah UBI tadi itu mahasiswa itu lebih ke outcome-nya. Setiap perkuliahan itu mahasiswa ini buat apa gitu ya. Sehingga tadi setiap perkuliahan mahasiswa nanti berkelompok akan membuat project, dan project ini akan dipresentasikan. Nah, kemudian ada SOP penggunaan AI, gitu ya. Nah, kemudian tadi memang kalau ini hanya jenjang khusus, gitu ya. Nah, kemudian ini juga terlalu dalam sebenarnya. Dan kemudian pedoman menjaga kemitraan. Nanti paling itu Bu, satu lagi yang mungkin saya akan tambahkan itu adalah pelatihan Ibu. Jadi Ya. bukan bukan pelatihan Bu, sertifikasi. Nah, jadi lebih ke nanti mungkin saya akan coba carikan sertifikasi-sertifikasi di Coursera seperti itu atau platform-platform yang lain supaya mahasiswa-mahasiswa ini tidak cuma ikut pelatihan tetapi mereka juga punya sertifikat dari bidang AI begitu yang mana nanti juga akan menjadi pendukung mereka ketika mereka lulus misalnya menjadi portofolio mereka. Itu Ibu. Ya. Masukan saya gini Mas ya. Itu Oke, nanti kan akan dibuat langkah kegiatan itu akan dibuat di metrik gitu ya. oke. Eh, yang kita perlukan itu ada 6 langkah kegiatan. Nah, nanti yang sudah dibuat Mas itu diletakkan di kolom kedua. Kolom kedua itu Oke, kok. langkah-langkahnya ya. Nah, Oh, yang seperti ini ya Bu, eh, langkah-langkah eh, seperti itu ini. Oke. nanti digabung-gabung aja. Misalnya nomor satu ini, coba. Oke. Nah, Nih. pelatihan dan sertifikasi kompetensi AI untuk dosen dan mahasiswa. Langkahnya apa? Mengadakan workshop ini. Nah, ini kita itu nomor satu itu membuat perencanaan aktualisasi dulu. Ya, Oke. berarti membuat perencanaan untuk tadi peningkatan AI ya. Pemanfaatan Bu. Oh, ya. Jadi nomor satu itu membuat rencana tentang pemanfaatan AI. Nah, yang pertama sebelum melangkah ini ada langkah pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Oke. Oke. Nah, terus kayak urut-urutan nih, masih urut-urutan perencanaan.
Setelah perencanaan, urutan keduanya persiapan. Langkah keduanya, gagasan keduanya, kegiatan keduanya persiapan. Nggih, Persiapan. dengan persiapan itu mau diisi apa saja monggo. Ini semuanya sudah bagus ya. Hanya letaknya saja biar ya Nggih, nggih. begitulah aja. Begitulah. Ora pati ilmiah tapi prosedurnya Dapat ya. gitu. Nggih, nggih, paham, Bu. Yang ketiga, itu memang aneh kok. Kita itu sekolah buat disertasi angel-angel gitu ya. Tapi ketika di diklat itu Setorkan. Dilan, mau ini untuk mendapatkan nilai apa dari dari penelitian itu harus 3 bagian gitu, nggak boleh 5 bab, nggak boleh pakai 3 bagian. Tiga Bagian bagian. satu pembukaan, bagian kedua isi, Isi, bagian ketiga penutup. Wes penutup. pokoknya kunci matinya gitu. Nek ora Nggih, padha Bu. karo kuwi ra lulus gitu. Aneh tapi ya gitu itu. Nggih. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja, Mas. Nggih. Pertama, Tadi tadi mm-mm, nggih, langkah mm-mm. konsultasi dengan mentor, kemudian Oh, oh ya persiapan. kayak gitu. Kemudian selanjutnya apalagi Bu setelah persiapan tadi, Bu? Eh, tadi pertama kan perencanaan ya, Nggih. membuat perencanaan. Langkah pertama itu konsultasi dengan mentor dulu, kula nuwun Nggih. contohnya. Nah, Nggih. terus yang kedua, eh, jenengan buat draft itu, draft perencanaan kegiatannya itu seperti apa. Jenengan kan sudah ada Nggih. ini ya, Heeh, macam-macam itu. Nah, terus yang kedua persiapan untuk membuat peningkat apa tadi pemanfaatan AI itu heeh, Nggih. apa saja Nggih. persiapannya, Ini heeh, persiapan yang diperlukan apa saja. Baru setelah itu langsung pelaksanaan. oh, nggih. Oke. Ya ini tinggal letaknya saja sing. Iya. Nggih, baik, Bu. Nggih, nanti saya berikan contohnya untuk ketua kelasnya ini siapa? Ketua kelasnya grup eh kelompok. Oh ini masih anu ya? Masih 1 2 ya? Nggih, satu dua, Bu. Iya, iya. Nggih, karena juga belum tentu jadi nanti di kelompok satu apa di kelompok dua. Saya juga belum tentu coachnya di satu apa di dua gitu ya. Oh, oh Masukannya gitu. semacam itu. Pokoknya ini orang angel-angel mas. Pokoknya ini prosedur gitu. Betul, cocok, Bu. Nanti kalau terlalu ilmiah rampung sasi. Nah, itu, Bu. Itu juga kalau terlalu ilmiah nanti malah eh, Heeh. jadi disertasi. Standarnya, Jadi disertasi. standarnya standar standar laksar. Nggih. Nggih, nggih, gitu. Hmm. Nggih, sudah bagus. Tinggal langkah-langkahnya menyesuaikan itu aja nanti prosedurnya, contohnya. Ya, oke, berarti nanti langkah-langkahnya langsung ke kira-kira yang langkah konkret yang akan dilaksanakan Iya, untuk pelajar ini, kayak nggih. Oh, kayak manajemen itu aja plan, aktiviti nggih. kayak gitu, kayak puas gitu. Nggih. Nggih, terakhir itu Nggih. yang langkah kelima apa keenam itu monitoring dan evaluasi. Ya, Oh, hampir nggih. puas itu ya. Heeh. Nggih, nggih. Nggih, Nggih. Alhamdulillah. nggih, monggo Berarti nanti tinggal nabe. ya. Tapi sudah bagus dengan pemikirannya sudah banyak gitu ya. Oke. Seperti ini Oh. yang teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga juga gitu. Dia rencananya itu aktualisasinya membuat eh, prodi baru, prodi baru untuk lanjutan yang dari Ma'had atau yang dari lulusan-lulusan Timur Tengah kayak kayak gitu, yang LC itu, biar tertampung di pasca sarjananya Sunan Kalijaga. Terus saya gini, Mas, Hmm. waktunya jenengan ini bisa sebulan dibatasi nek nanti jadi prodi ora iso do lulus. Ya Nunggu dibatasi. Nggih, nunggu lah. ganti presiden, Bu, itu, Bu. Baru selesai. Nggih, Nggih, nggih. nggih Nggih, begitu Mas. sampun Sudah iki berarti bagus. nggih, Bu. Nggih, Nggih, bagus itu. nggih. Nggih, tinggal disesuaikan Nggih, aja. nggih, siap. Nggih. Matur suwun, Ibu. Saya Nggih, stop share, nggih. nggih.
Ya, siapa lagi? Yang dari penyuluh. Apa KUA coba biar warnanya berbeda. Kak, Hadir Bu, izin Bu. yo, Mas Yusuf dari, Dari KUA Mojosongo Bu, penghulu nah, Bu. yo, Jal, KUA. Biar punya warna lain gitu ya. Nek KUA kan tentang nikah-nikah gitu. Nggih Bu. Coba. Kedap. Niki Bu, untuk isunya ada 5. Yang pertama, belum optimalnya layanan informasi nikah di KUA Mojosongo melalui media sosial, yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin berfokus di Instagram. Untuk aktualnya atau isu yang sedang terjadi itu 5 nilainya. Yang selanjutnya problematiknya adalah 4, kelayakannya, sekedar kehalayakannya 5, dan yang terakhir yaitu layaknya 5. Oke, saya Selanjutnya, enggak. Ini Mas, saya tidak mempermasalahkan skornya, wis. Pokoknya anggar ketemu G, 1, 2, 3, 4, 5 rankingnya, wis. G, Cuma ini siap Bu, apa G, rumusan isunya dirumuskan sesuai dengan persyaratan rumusan isu. Belum optimalnya wis api. G. Terus Yang fokusnya apa? kedua, fokusnya di layanan informasi Oke, nikah via lah media digital berarti Bu. gini, belum optimalnya layanan informasi nikah. G, Toh? G, Informasi nikah itu belum optimal. G Bu. Belum optimal di mana? Di Belum optimal. di KUA Mojosongo, vianya di media sosial Bu. Belum optimalnya. Oke. Kalau misalnya KUA-nya ki mburi. KUA Oh, kan KUA anu. KUA Mojosongo ki apa? lokusnya Bu. Heeh, mburi. Ngeten Bu. Coba belum optimalnya ya layanan informasi melalui media sosial Instagram. Oke. Ya, gitu. G. Selanjutnya yang kedua, kurangnya edukasi SIMKAH. SIMKAH itu Mm-mm, aplikasi pernikahan mm-mm. menjadi penghambat layanan nikah berbasis digital di KUA Mojosongo. Fokusnya Kurangnya. di kurangnya edukasi SIMKAH untuk layanan nikah berbasis digital di KUA Mojosongo. Fokusnya. Berarti kurangnya edukasi layanan nikah berbasis digital. Oke Bu. Kurangnya layanan, kayak ini Ngeten cek Bu. kebalik Mas ya. Kurangnya layanan, Kurangnya edukasi layanan nikah berbasis digital atau dalam tanda kurung SIMKAH di KUA Mojosongo. kurangnya, oh, edukasi ini nanti kita ingin nih. Edukasinya. Kurangnya layanan, kurangnya layanan berbasis digital di maksud, edukasinya itu untuk edukasi ya. Nggih, Bu, karena Kan? Mm-mm. untuk SIMKAH sendiri sudah ada sebenarnya, Bu. Cuman pemanfaatannya itu kurang karena masyarakat sini Oh ya, udah. kurang teredukasi. Mm-mm. Jadi mungkin
saya kenapa pakainya edukasi daripada sosialisasi karena kalau untuk sosialisasi rasanya kurang jadi lebih ke edukasinya aja Ibu. Mm-mm. Itu. Nomor tiga, kurangnya sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di wilayah KUA Mojosongo. Mm-mm. Nah, untuk yang keempat nih sepertinya eh, kurang karena nggak ada ini ya, Bu, keterbatasan fasilitas dan sarana sehingga menghambat kelancaran pelayanan di KUA Mojosongo. Mungkin lebih ke terbatasnya fasilitas dan sarana sehingga menghambat kelancaran pelayanan di KUA Mojosongo. Ngoten, Bu. Minimnya apa keterbatasan? Apa kurangnya? Minimnya, Bu. Yo, minimnya ya. Oke, Minimnya fasilitas dan sarana. Sarana apa? Minimnya fasilitas dan sarana pelayanan. pelayanan gitu, Bu. Mm-mm. Layanan apa pelayanan sih? Sarana. Pelayanan sih Ya, kata saya, Bu. pelayanan. Oke, untuk yang kelima, kurangnya Ora usah sosial. kok anu Mas, sehingga menghambat itu tidak usah. Minimnya fasilitas dan sarana pelayanan di KUA itu aja. Oke, selanjutnya yang kelima, kurangnya sosialisasi tentang urutan wali nasab dalam pelaksanaan pernikahan Yo. di wilayah KUA Mojosongo. Kalau tambahin Mm-mm. ngoten pripun, Bu? Soalnya lokusnya dereng Yo. medal itu. Heeh. Ora usah nganggo wilayah toko di KUA gitu aja. Wilayahnya Oke, tidak usah siap, kakean Bu. anu. Ini ki sampun untuk Ya. USG-nya seperti ini, Bu. Heeh. Nanti dipindah ya yang sudah diedit tadi ya Mas. Oke, siap, Bu. Mm-mm. Ranking 1, 2, 3 ya. Yang satu, dua, tiga, Oke. akhirnya terpilih yang paling besar yaitu belum optimalnya layanan informasi nikah di KUA, melalui media sosial Baik, Instagram mau di di-copy wes nomor siji kok ekono. Oke, siap, Bu. Oke, biar gampang. Oke, Ya. sampun, Bu. Belum Mm-mm. optimalnya layanan informasi nikah melalui media sosial Instagram di KUA Mojosongo. Oke. Kok ikan Untuk kepala ikan? oke, Facebooknya Bisa seperti ini, nggak Bu. langsung diperbaiki? Sampun iki, Bu. Ya, Untuk dibesarkan dikit. angkatan, Bu. Ya. Oke, untuk men ya. Mm-mm. Kurangnya literasi digital petugas KUA Mojosongo. Mm-mm. Yang kedua, tidak adanya admin media sosial khusus dalam mensosialisasikan layanan pernikahan. Yang selanjutnya, kurangnya inisiatif dan kesadaran publikasi digital oleh petugas KUA Mojosongo. Oke. Yang selanjutnya, untuk materialnya, ini masih pakai keterbatasan, Bu. Mungkin bisa diganti dengan minimnya, nggih. Mm-mm. Nggih. Minimnya materi sosialisasi terkait konten-konten digital. Seperti itu. Mm-mm. Ini juga mungkin keterbatasan saya ganti dengan minimnya nggih Bu. Yang Boleh. material kedua, minimnya perangkat yang ada di KUA Mojosongo. Ini lebih ke perangkat pendukung sih Bu. Yang Maksudnya apa? perangkat yang digunakan Bu, contoh mungkin untuk device-nya kayak kamera mungkin sehingga konten lebih bagus atau mungkin alat-alat editing untuk persiapan konten. Itu namanya apa? Bahasa anu nih. Media Perangkat. perangkat.
perangkat digital ya. Nggih. Oh, Apa itu Mas tanya Mas dosen tadi sing saka nggone nggih. komputer. Mas Yusuf Wisnu Mandaya, perangkat apa, G, Bang? Sedikit Perangkat. perangkat apa Mas? Jadi kan yang dari IT namanya apa? perang minimnya. Sebentar. Ini maksudnya gimana tadi ya? Minimnya perangkat Sebenarnya per. perangkat yang di sini yang saya maksud itu karena ini masuk dalam material Mas Yusuf. Jadi Mm-mm. lebih ke alat-alat untuk mengeksekusi. Kan ini kan saya intinya untuk mengangkat layanan informasi pernikahan di media sosial dalam Mm-mm. bentuk konten Instagram. Di sini mungkin yang saya resahkan ini adalah minimnya perangkat, lebih ke perangkat editing sih mungkin Mas. Itu penyebutannya gimana nggih? Saya nih. Ya perangkat komputer gitu aja. Oh nggih, siap. Nih, lanjut Ibu. Mm-mm. Yang material ketiga, belum terdigitalisasinya informasi. Di sini maksud saya informasi pelayanan pernikahan atau informasi pernikahan. Itu yang sebelumnya dalam bentuk mungkin di dalam undang-undang tercantum di hukum kompilasi Islam, belum terdigitalisasikan sehingga belum di-share untuk ke media sosial. Seperti itu, Bu. Oke. Untuk metodenya, metode sosialisasi yang kurang variatif dan menarik, mungkin bisa dibilang kurangnya metode sosialisasi Mm-mm. yang variatif dan menarik. Mm-mm. Lanjut, belum terdapat SOP yang secara khusus mengatur publikasi digital. Yang ketiga, belum adanya evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas penyebaran informasi digital. Mohon Ya. maaf, Bu, ini masih ada yang typo. Ngarep monitoring wong wis ana wae burung ngarep monitoring Mas. Oke, Bu. Ya wis ora apa-apa. Oke. Untuk milieu atau environment-nya, tingkat literasi digital masyarakat Mojosongo yang relatif rendah. Mm-mm. Ini untuk dibuat Tapi negatifnya, masyarakat lah nek anu pegawai KUA tingkat literasine oh wis ning kono mau. oke, yang tadi Bu, kurangnya literasi digital, Bu. Mas Mungkin Songo ki surat nganu ta Solo ta Mas? Mojosongo Boyolali, Bu. Oh, Boyolali ada terus di kota Surakartanya ada juga. Ada juga Bu Mojosongo Oh juga. beda. Mojosongo Mm-mm. juga. Iya iya. Di Mojosongo Boyolali ada, Mojosongo Solo nggih wonten. Hmm. Ini Bu yang jadi mungkin ini rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat Mojosongo nggih, Bu. Mm-mm. Jadi itu anu miliu pegawai KUA wae Mas. Oh, Miliu ngoten Bu. KUA. Hmm. Oh, nggih. Tidak adanya kurangnya. Apa itu yang berkaitan dengan literasi digital, yang berkaitan dengan digital-digital itu, Nggih, mm, itu jadi ya Mas, nggih. sing nenggon men itu, sing nomor 3 cocok ditaruh di situ. Oh, nggih, tetap di sini nggih, Bu. Heeh. Dipindahkan Dipindahkan ke dipindahkan. milieu mereka, Bu. Enggak, iya itu lebih cocok. Oh, nggih, siap. Mm-mm. Aduh. Oke, kalau tak rapikan dulu, Bu. Yang Nggih. penting ini sudah Heeh. masuk duluan aja. Heeh. Ya nanti Oke. tak cari satu lagi sing berkaitan dengan itu ya, Nggih, berkaitan dengan digital. nggih, Bu, siap, Bu. Mm-mm. Apa lingkungan sing ora mendukung ya apa? Jangan masyarakatnya, tapi Lebih ke lingkungan kerja kondisi, berarti nggih, Bu. situasi dan kondisi lingkungan itu kenapa tidak mendukung? Oh, nggih.
Siap. Oke, Mm-mm. kalau patus permen Bu. Mm-mm. Oke. Terus selanjutnya untuk gagasan atau ide penyelesaian masalah, ini yang pertama membuat akun Instagram resmi yang informatif dan Nah, terpercaya. itu masukannya sama dengan yang lain, semuanya. Oke, Bu. Nanti ini masukan aja dulu, dicatat aja dulu. Oke, Eh, Gagasan kegiatan pertama, satu, itu adalah membuat perencanaan. Yodik, heeh, merah ya, enggak apa-apa. Membuat oke, perencanaan digitalisasi tadi. oke, Heeh. Engko sing ono akun Instagram resmi dan lain sebagainya itu nanti di kegiatan pelaksanaan. Heeh. oh, langkah-langkahnya Bu. Heeh. Oke, Heeh. Ning kono kuwi kegiatannya pertama perencanaan, sing kedua mungkin persiapan, persiapan pelaksanaan, oke, sing kedua persiapan digitalisasi. Heeh. oke, Pelaksanaan digitalisasi. Digitalisasi apa itu nanti disesuaikan. oke, siap Bu. Hmm. Terus yang Yang ketiga, ke, apa perlu ada sosialisasi apa enggak? Itu ono Q&A barang ya. oke Bu, membuka Nah, sesi Q&A mingguan berarti dalam Instastory. melaksanakan pelaksanaan kegiatan, Oke, pelaksanaan digitalisasi. perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Sing nomor papat apa? Apa ada Kalau di wah, untuk membuat konten edukasi, kolaborasi, wis rapopo oke, dengan pihak terkait, kui empat. Udah ada itu, udah betul. oke. Lima, Evaluasi dan mm, pemantauan berkala itu. Yang mm, kelima, menganalisis insight monitoring dan Instagram. evaluasi. Oke, Nah, gitu itu nanti langkah-langkahnya, setiap langkah itu nanti konsultasi dengan mentor ya. oke Bu. Ya, apa sih yang dikonsultasikan ya terkait dengan perencanaan itu. Oke. Hmm. Perencanaan digitalisasi Heeh. ini kuau gitu. Heeh, nggih. Terus nek bar konsultasi terus apa? Baru membuat draft. Membuat draft. Heeh. Oke. Tapi Bu. Heeh. Oke, dados untuk gagasan kegiatannya yang pertama subbesarnya Heeh. perencanaan gagasan atau Betul. perencanaan Heeh. digitalisasi. Yang kedua Heeh. persiapan pelaksanaan digitalisasi. Oke, ya. Yang ketiga pelaksanaannya. Heeh. Lantas keempat kolaborasi dengan pihak terkait. Di sini saya Heeh. maksudnya adalah membuat konten kepada dengan penghulu ataupun dengan penyuluh agama Heeh. atau Heeh. bisa tokoh-tokoh masyarakat untuk Iya. mengedukasi tentang prosedur pernikahan yang benar. Yang Heeh. kelima adalah evaluasi dan pemantauan berkala. Maksud saya di Iya. sini adalah melihat konten ini reach engagement-nya bagaimana dan mengidentifikasi jenis konten yang paling diminati, entah itu berbentuk infografis, video atau ke Q&A untuk ditingkatkan ke depannya lagi. Heeh. Sekarang coaching itu yang aku belum, nanti setengah tiga. Oke, Oke, matur Ibu. Matur suwun sangat Bu oke, masukannya. ya, ya, Kalau staff share ya Bu ya. ya, oke. Ya, siapa lagi? Izin Ibu, 10 menit lagi ya, satu udah lagi 10 aja. menit. Oke, Izin share screen Ibu. oke, Sudah terlihat. belum.
Pun nggih. Nggih, dibesarkan, Mbak. Nggih. Oke, cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya kalau Warahmatullahi. melihat melihat jadwal coaching, coachnya Bu Rohana. Nah, itu berlanjut. Kelompok berapa? Kelompok satu, Oh, Pak dosen tadi ya kelompok satu ya? kelompok Saya dua, kelompok Pak. dua, Bu. Iya, berpisah lah kita. Inggih, Iya. mulane nih rajin-rajin bimbingan dari awal. Mm-mm. Iya, biar cepat nanti seminggu wis tadi. Ini lanjutan yang kemarin ya, Bu. Jadi dari APKL 5 isu yang saya taruh di sini. Pertama adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Ini sebenarnya disclaimer yang saya ajar itu anak-anak reguler. Jadi nek kalau anak-anak yang Unggulan? unggulan udah nggak usah dibahas ya Bu. Mesti Iya. ada TV di Heeh. kelas mereka. Heeh. Seperti itu. Jadi memang jadi saya bahasanya terbatasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga kurangnya semangat belajar siswa pada pembelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Empat, pembelajaran di MTS Negeri 1 Banjarnegara masih terlalu berpusat pada guru. Mm-mm. Kemudian lima, kurangnya kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Karena ini sekarang kan ada numerasi dan literasi di TKA dan itu materinya soalnya kontekstual. Jadi perlu memang berpikir kritis tidak hanya yang eh, apa ya bahasanya itu tidak hanya harusnya tidak hanya pada soal-soal yang apa ya teratur begitu. Harusnya seperti itu, Bu. Tidak hanya seperti Oke, itu. Jadi saya dari sini saya mengakhiri kelas sebelumnya. Yo yo. Oke. isunya bagaimana Ibu ini sudah cukup atau yang paling tinggi nilainya ada di rendahnya hasil belajar. Kuwi sing Karena anu ini sing nomor papat dibenerke nomor polanya nomor seperti 4. atasnya. Oke, berarti apa ya Bu ini? Kurangnya pembelajaran model Ayo, pembelajaran kurangnya penerapan model pembelajaran ngoten Ibu. sik nomor papat ya. Pusat pada guru. Kurangnya manajemen ya. Y ini di pembelajarannya. Mm-mm. Kurangnya manajemen pengelolaan kelas. Oh iya, Bener ya? atau strategi pembelajaran ya. Em, Kalau mau pakai strategi ya strategi, kalau mau pakai manajemen kelas ya manajemen kelas. Boleh? Kalau kalau metode pembelajaran boleh Bu, nanti kan saya penerapannya di situ sih untuk menghadapi hasil belajar yang rendah itu. Mm-mm. Metode pembelajaran apa maksudnya? PBL yang Oh, inovatif oh, gitu, Bu. oh itu nganu model pembelajaran. Nggih, model Mm-mm. pembelajaran. Jalan inovatif. Mm. Kurangnya penerapan model pembelajaran. Mm-mm. Ya, ya gitu. Ini. Mm-mm. Ini kemudian dari hasil APKL-nya, kemudian mengerucut di USG-nya ada tiga, rendahnya hasil belajar, kemudian kurangnya semangat belajar, dan ini tadi berpusat pada guru berarti yang Mm-mm. Dibalik. ini, seperti itu. Nanti coba saya ulangi ngitungnya, Ibu, karena Ya. ini kan ininya berbeda. Seperti itu, kemudian kesimpulannya yang isu paling core-nya adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara pada semester dasar tahun pelajaran 2025-2026.
Kemudian kemudian analisis penyebab core issue menggunakan diagram fishbone. Ini saya pakai Canva Bu, jadi ini nggak bisa Mm-mm. diedit ya Sorry nanti. ya, aku raiso moco lembut. Lembut banget, tapi ini saya Mm-mm. kurangnya kata-katanya belum konsisten di negatif ya, kalimat negatif. Mm-mm. Misal metode pembelajaran kurang Mm-mm. Karek dibalik. kurang variatif, Mm-mm. kurangnya metode Mm-mm. pembelajaran. Nanti saya perbaiki Bu. Poinnya aja Iya. nggih Bu, karena 10 menit tadi Mm. nggih. Mainnya itu di gurunya. Metode Ya harus itu pembelajaran memang harus nggih. diburu. Nggih, kalau Ojo siswa muridnya. nggih betul. Mm-mm. Kemudian guru kurang memberikan bimbingan individual, Mm-mm. jadi kurang Mm. menyentuh anak ya. Mm-mm. Rendahnya Enggak. kalau di anaknya itu akibat dari penerapan model pembelajaran yang belum baik, Mm-mm, kemudian bener. jadi anak Yang salah gurunya orang muridnya. jadi motivasinya jadi rendah, kemudian anak itu mudah menyerah Oke. ketika menghadapi soal. Kemudian materialnya saya letakkan di LKPD karena kurang interaktif. Cenderung begini Bu, karena sudah tersedianya LKS, jadi pakainya wis LKS gitu. Hampir ya 80% guru mungkin seperti itu Bu. Mm-mm. Gitu, Soalnya kemudian anu tuh LKPJ ini tuku sampai LK-nya, enggak, LKS-nya bahasanya LKS Bu. oh, LKPD cenderung iya, kita buat sendiri. LKS Nanti ya. enggak LKS. LKS-nya tuh kayak cuma ya yang beli itu lah Bu, yang buku Heeh. gitu, yang ada Dan nggak itu ada. persentase Oh. sekolah. Yang comotan dari materinya gitu aja itu Iya. biasanya. Mm-mm. Kemudian materinya lagi terbatasnya akses internet, kemudian Mm, betul. minimnya alat peraga seperti Oke. itu. Tapi nanti Mm-mm. kan itu bisa diatasi nggih. Oke. Kemudian metodenya pembelajaran masih dominan ceramah. Nanti saya ubah ke kalimat negatif. Mm-mm. Kemudian metode belum menekankan problem solving, kemudian kurang penerapan model pembelajaran inovatif dan kurang adanya pembelajaran kolaboratif. Itu Oke. mileunya, Minggunya. untuk mileunya saya pertama distraksi gadget, Bu. Karena itu anak itu sangat itu sekali Bu, di gadget itu pengaruhnya besar sekali ya. Mm-mm. Itu nanti ada apa namanya, saya ada medianya untuk mengatasi biar anak juga senang, tapi di dalamnya juga ada pembelajaran matematikanya. Rencananya saya pakai word wall. Jadi word wall itu kan Mm. pembelajaran yang game, beda sama kuisis ya, karena kalau kuisis kan itu eh, soalnya dikemas dengan suasana game gitu. Kalau word wall itu pakai HP, karena tadi kan keterbatasan di apa namanya, di misal sarana yang kurang karena anak-anak reguler, tapi kan mereka bisa pinjam HP sama wali kelasnya, kemudian bisa pakai word wall itu, jadi mereka kayak misal teka-teki seperti itu, terus atau mencari jejak, itu mereka mainkan di situ untuk menuju ke jawaban dari pertanyaan yang disediakan oleh guru seperti itu Oke. rencananya. Itu nanti diusahakan untuk miliu itu yang berkaitan dengan gurunya, jomurite. Oh, ngoten. Heeh. Nek saiki pertanyaan ini dibalik. Kenapa budaya belajar mandiri kok belum terbentuk? Berarti kan guru nih sing belum Nggih, mengarahkan siswa untuk belajar mandiri. kolaborasi. Kayak gitu ya, teh? Iya, nggih, 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 Mm-mm. nggih. Kemudian untuk milihnya lagi, teman sebayanya kurang memberi pengaruh positif, Bu. Jadi itu hampir menyeluruh ya. Kalau saya memperhatikan itu satu kelas itu paling yang aktif tuh, padahal kelasnya lumayan gemuk, tiga puluh Mm-mm. empat, Mm-mm. 32, itu yang aktif paling 5 Bu. Iya. Seperti itu. Jadi Nah, aku nek diomongke dari pihak guru gimana? Iya harus gitu, aja nyalahke murid teh. iya, 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 iya. Heeh, kurang enggak, kurang Tetap mendukung. Mm-mm. tetap kurang pembelajaran inovatif kurang diterapkan Bu. Nanti inovatif itu ada di strateginya, di model pembelajarannya, kemudian juga Mm-mm. di medianya seperti itu. Mm-mm. Saya rasa kalau itu direncanakan dengan baik, anak akan tidak ada kata-kata melamun, gitu. Tidak ada Oke. waktu untuk Misalnya itu. gini ya,
teman sebaya kurang memberi pengaruh positif. Padahal nek model pembelajaran ini benar, ya toh. Misalnya di dalam pembelajaran kelompok Nggih. diterapkan setiap kelompok itu terdiri dari siswa yang heterogen, Heterogen, nggih, nah, gitu heterogen. kan? Nanti Nggih. kan akan berpengaruh, ya Iya, bisa gitu betul. ya. Oh, nggih, nggih, Bu. Mm-mm. Sip. Bahasanya seperti itu, nggih. Heeh. Oke, Bu. Seperti Nanti itu, nggih. untuk langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya sama dengan masukan teman-teman tadi ya. Nggih, nggih, Kegiatan Bu. pertama membuat perencanaan, kedua persiapan, ketiga mungkin kolaborasi atau sosialisasi. Mm. Nah itu kan Menyusun masih perangkat masih pada pembelajaran. keliru ya toh. Oh, ngoten. Ya bukan keliru sebenarnya ya ora apa-apa kuwi sak karepe sing gawe ya, tapi Nggih. eh tapi gagasan kegiatan pertama itu membuat perencanaan. Nggih, Itu perencanaan, nggih. ya besok Nggih, 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 pas nggih. pertemuan berikutnya saya beri contohnya ya, biar lebih konkret. Oke, Bu. Wis salat Siap. belum? Dulur? Terima kasih. Nggih. Nah, ya serapa apa ki mangan pisang. Baik. Mohon maaf ya. Saya sudah ditunggu di kelas berikutnya. Siap, Ibu. Terima Heeh. kasih. Ini jamnya irisan saja ya. Besok ketemu lagi berarti sudah coaching ya untuk agenda 4 ya. Ya, yang jadwalnya saya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah wa wa bihamdika bihamdihi. asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu wa ilaik. astaghfiruka. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan adik-adik jaga kesehatan ya. Nggih, Bu. Iya, Bu, Ya, sama-sama Bu. Ibu nih juga jaga kesehatan Bu. harus keluar dari zona nyaman supaya cepat selesai jadi PNS 100% ya. Mudah-mudahan Amin. lancar semuanya. Amin. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin wabarakatuh. undur diri. Terima kasih Bu. Oke, Terima kasih, sama-sama. Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Mas ini nggak ada tugas kan berarti. Gak ada, Mbak. Tugas Mas, masa nggak ada Mas? Kelompok 1-2 sudah selesai nih. Sudah, Sudah Ampun, Pak. Pak. sudah, Sudah Pak. Sudah. Pak. Oke. Kalau mau dilanjut, ribahnya. Siapa? Oke. Dilanjut itu rekamannya dimatikan dulu, Mas Yuda, Mbak Askia.